berjuang untuk rakyat. Memang kalian dipilih untuk menghadapi kesulitan. Kalau yang mau lari, lari aja, nggak apa-apa ya. Copot langsung. Mendagri bisa ya di prosesnya di bisa ya. Masih ramai diberitakan sampai dengan sekarang, saudara, atau permintaan Presiden Prabowo Subianto kepada pihak Mendagri kemarin terkait dengan nasib Bupati Aceh Selatan, begitu ya. Presiden ini, kalau saya baca di beberapa pemberitaan, terkesan meminta supaya ada sanksi atau tindak lanjut oleh Kemendagri terhadap Bupati Aceh Selatan. Nah, terkait dengan hal ini, saya ingin tahu sebenarnya bisakah sebetulnya seorang presiden atau pemerintah pusat ini memberhentikan seorang kepala daerah, dalam hal ini adalah Bupati Aceh Selatan, dan kalaupun bisa ataupun tidak bisa, bagaimana regulasinya, bagaimana alurnya. Nah, saya akan coba diskusikan bersama dengan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri periode 2010-2015, Profesor Jermansyah Johan, yang sudah tersambung lewat saluran Zoom. Prof Jo, apa kabar, Prof Jo? Iya, baik, Reno. Baik, alhamdulillah. Baik. Terima kasih Prof Jo sudah meluangkan waktu. Jadi sebelum kita spesifik ke bahas Ya, soal case-nya ya Prof. Pertanyaan mendasar saya begini, apakah ya. seorang presiden itu bisa memberhentikan seorang kepala daerah? Sebagai catatan juga bahwa kepala daerah ini kan dipilih oleh masyarakat secara demokratis lewat pemilihan langsung. Bagaimana Prof Jo aturannya? Jadi gini, kalau presiden untuk memberhentikan kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat, sebetulnya secara eh, legitimasi nggak punya ya, nggak berwenang Mhm. lah. Nah, tetapi presiden bisa punya kewenangan administrasi ya untuk menerbitkan surat keputusan pemberhentian maupun tetap maupun pemberhentian sementara. Namun yang kekuasaan yang dipegang presiden itu sebetulnya terkait dengan pelanggaran-pelanggaran, larangan-larangan yang dilakukan oleh kepala daerah. Kalau kepala daerah melakukan pelanggaran terhadap larangan-larangan yang diatur dalam undang-undang, khususnya undang-undang pemerintahan daerah, maka si kepala daerah itu bisa dikenakan sanksi ya dalam konteks presiden sebagai pemegang kekuasaan pembinaan dan pengawasan terhadap para kepala daerah. Nah, itu sesuai dengan sistem pemerintahan Indonesia yang multi level. Nah, ya, multi level itu ada level negara yang dipegang oleh presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Ada level eh, kedua pemerintahan provinsi, ya, yang Mhm. ada gubernur yang memimpin pemerintahan provinsi. Yang ketiga ada level pemerintahan kabupaten dan kota yang dipimpin oleh bupati dan wali kota. Jadi kalau ada bupati wali kota yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang, maka posisi si presiden ya sebagai kepala pemerintahan negara dia melakukan pembinaan. Dalam konteks pembinaan itu secara administrasi dia bisa melakukan namanya pemberhentian ya. Nah, tergantung kasus nih. Jadi kalau kasusnya misalnya seperti kena kasus korupsi. Nah, Ya. korupsi di pengadilan sedang berjalan. Nah, kepala daerah itu yang kena kasus korupsi itu oleh presiden diterbitkan surat keputusan untuk pemberhentian sementara. Nah, nanti kalau Hmm. sudah inkrah putusan pengadilan, baru dia diberhentikan tetap. Tapi kalau dia misalnya putusannya vonis bebas, ya, nah maka Mhm. dia boleh balik lagi ke dalam jabatannya karena sifatnya pemberhentian sementara kan. Ya. Nah, itu kasus dalam proses hukum. Nah, tapi juga ada kasus-kasus lain, misalnya ada kepala daerah yang meninggalkan daerahnya selama Hmm. dari 7 hari, ya. Hmm. Nah, itu juga bisa dikenakan eh, tindakan pembinaan. Karena dia kan harus tinggal di Hmm. daerahnya, ngurusin rakyat dong. Ngapain Mhm. sampai 7 hari nggak balik-balik ke daerahnya? Mhm. Nah, itu bisa diberi teguran, sanksi administratif. Sampai Hmm. kepada kalau berangkat ke luar negeri nggak pakai izin. Nah, itu juga sudah ada pengaturan fungsi presiden sebagai pembina pemerintahan, ya,
untuk menerbitkan putusan Mhm, penghentian sementara. Nah, kalau dalam proses dalam kasus pergi ke luar negeri nggak pakai izin, itu mhm. sementaranya selama 3 bulan. Itu diatur Berarti khusus, pemberhentiannya sementara yang bisa dilakukan oleh presiden itu, Prof? ya bukan permanen ya. Nah, Ya. permanen pemerintah sementara itu yang bisa dilakukan oleh presiden, dan setelah dia melaksanakan keputusan itu 3 bulan off dari kekuasaan sebagai kepala daerah, dan setelah itu dia wajib mengikuti pembinaan khusus oleh pemerintah pusat, dan kemudian balik lagi after 3 bulan ke daerahnya untuk memangku jabatan lagi. Itu mekanisme Hmm, yang dan prosedur oke. yang sudah diatur di Undang-Undang Pemda kita. Berarti kewenangan presiden untuk memberhentikan kepala daerah itu hanya sebatas di pemberhentian sementara dan itu maksimal 3 bulan, Prof. Betul, ya dalam konteks Itu pembinaan. diatur di undang-undang mana, Prof? Nah, ini namanya Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang berlaku Hmm, sekarang kan nomor 23 tahun 2014. Nah, tepatnya oke. pasal 76 ya ayat 1 huruf I. Nah, kalau pergi ke luar negeri tanpa izin dari pemerintah pusat, maka kepala daerah dapat dikenai sanksi. Sanksinya itu yaitu diberhentikan sementara 3 bulan. Ya, lalu Hmm, selama masa pemberhentian, maka dia mengikuti pembinaan khusus ya. Nah, dan mhm, kemudian jabatan kepala daerahnya dilaksanakan oleh wakil kepala daerah yang menjadi PLT, pelaksana tugas kepala daerah di daerah itu. Supaya jangan kosong, jangan sampai iya, urus iya, iya. yang ngurus. Nah, itu udah diatur mekanismenya semua, SOP-nya di dalam Mhm. Pemda kita. Oke, sekarang kalau kita langsung spesifik ke kasus Bupati Aceh Selatan nih, Prof, yang lagi disoroti oleh masyarakat banyak begitu. Pergi umroh ketika ada bencana besar yang terjadi di wilayahnya dan mendapat atensi nasional, atensi tidak hanya dari pemerintah ya, tapi juga dari masyarakat. Nah, Mhm. soal kasus ini, ada permintaan dari Presiden Prabowo Subianto untuk kepada Kemendagri untuk segini, bisa nggak nih diproses yang tegas dan lain sebagainya begitu. Iya betul. Bagaimana kalau di case ini seperti apa Prof Jo melihatnya? Sanksi Ya, yang ya. diberikan seperti apa? Nah, ini kan perspektifnya presiden kalau kita ikuti pemerintahan ya. Ya. Presiden itu rapat dengan seluruh pimpinan pemerintahan dan menteri di Banda Aceh, lalu kemudian menanyakan kehadiran para kepala daerah. Ini bupati-bupati hadir nggak semuanya nih? Nah, terus kemudian beliau menyinggung kalau ada bupati tidak hadir, itu bisa nggak dia dicopot? Nah, itu istilahnya kalau saya tidak salah. Iya, betul. Nah, maka eh, soal mencopot ini dikaitkan oleh presiden dengan istilah disersi ya dalam dunia kemiliteran. Jadi kalau ada anggota tentara yang meninggalkan medan area yang sedang berkecamuk suatu apa namanya konflik, nah maka dia bisa dicopot ya atau dipecat. Mhm. Di dalam konteks pemerintahan daerah, maka slotnya kalau mereka meninggalkan daerah tanpa izin, itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Pemda 23 2014. Paling banter yang bisa dilakukan pusat itu, yaitu dengan memberhentikan sementara 3 bulan. Itu sanksinya. Berarti kembali ke aturan yang tadi ya, pemberhentian sementara durasi 3 bulan ini apakah bisa lebih atau maksimalnya 3 bulan, Prof? Sudah dikunci di pasal dan ayat Undang-Undang Pemda Mhm. 2023 itu, yaitu eh, mengikuti pembinaan khusus selama 3 bulan. Jadi diberhentikan sementara selama 3 bulan untuk mengikuti pembinaan khusus selama 3 bulan. Jadi itu udah waktunya nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurangi. Tapi tidak boleh pula dia diberhentikan tetap. Nah, itu yang penting ya, supaya sesuai dengan mengikuti regulasi yang ada. Jadi pemerintah pusat hemat saya itu pakailah undang-undang yang berlaku supaya dengan demikian fair bagi kepala daerah ya. Contohnya sudah ada.
kasus Bupati Indramayu, ya, Mhm. Lukman Hakim tahun lalu pergi ke Jepang pasca Lebaran. Nah, tanpa izin. Nah, lalu kemudian diketahui Gubernur Jawa Barat lalu dan kemudian juga pemerintah pusat memberi keputusan setelah melakukan eh, investigasi atau verifikasi. Nah, memang nggak ada izin. Nah, lalu kemudian dia diberhentikan sementara 3 bulan dan ikuti pendalaman materi bidang tugas di Kemendagri selama 3 bulan itu. Dan setelah kembali selesai, kemudian dia balik lagi ke daerahnya untuk memberikan jabatan bupati. Iya, Prof. Jo, kalau saya baca pemberitaan begitu ya, Kemendagri ini akan memanggil begitu Bupati Aceh Selatan sepulang dari Tanah Suci. Nah, ini biasanya ketika Kemendagri memanggil kepala daerah yang diduga melakukan tindakan indisipliner, apa Ya, sih yang didalami oleh Kemendagri itu apa? ya. Jadi Kemendagri itu memanggil ya, biasanya pertanyaannya adalah terkait dengan bentuk pelanggaran yang dilakukannya apa dan apa alasannya, kenapa dia melakukan pelanggaran atau Hmm. dalam hal ini itu larangan yang dimuat dalam undang-undang. Larangan yaitu kalau ke luar negeri harus pakai izin. Kalau nggak pakai izin maka akan ada tindakan. Nah, ditanya soal berangkat tanpa izin tadi, dan kemudian bila terbukti memang tidak mengantongi izin, maka yang bersangkutan itu dari hasil pemeriksaan akan dibuatkan berita acaranya telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Pemda yang berlaku dan dikenai sanksi. Nah, diberitahukan kepada yang bersangkutan sesudah itu. Dan kemudian diberhentikan sementara, diterbitkanlah SK pemberhentian sementaranya eh, Mhm. Negeri, dan kemudian selama berhenti itu 3 bulan dia mengikuti pembinaan khusus yang diselenggarakan oleh Kemendagri, dan itu bentuknya ditentukan oleh Kemendagri. Itu Mhm. eh, langkah-langkah yang ditempuh. Ya, makanya harus segera diperiksa dulu supaya bisa diketahui secara akurat alasannya eh, kenapa dia berangkat tanpa eh, Mhm. mengantongi izin. Oke, berarti ditanyai kronologisnya, detailnya seperti apa, Ya, peristiwanya seperti apa, alasannya apa, kemudian ini akan menjadi bahan atau ya, landasan bagi Kemendagri untuk mengambil sikap. Nih kira-kira kepala daerah akan saya apain nih kan begitu ya, ya, kurang lebih berarti begitu ya. ya, Nah, ya. terakhir Prof. Jo, pesan Prof. Johan kepada seluruh kepala daerah, utamanya kepala daerah yang saat ini masih fokus menangani bencana Ya, ya di 3 provinsi, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dari level provinsi sampai kabupaten kota. Apa, ya. Prof, pesannya? Jadi pesannya kira-kira begini, kepala daerah itu dipilih oleh rakyat ya dalam model pemilihan langsung. Maka dia harus betul-betul dedicated kepada rakyat ketika rakyat sedang bencana, sedang berjuang untuk menghadapi berbagai macam kesulitan dalam sebagai dampak ya dari bencana itu. Ya, maka kepala daerah itu harus hadir di sana memimpin, menggerakkan, mengarahkan, ya, melakukan koordinasi, memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat, ya, untuk mengatasi rehabilitasi, rekonstruksi. Nah, selama masa-masa seperti itu, maka dia hukumnya lah katakan begitu wajib hadir di daerah, tidak kemana-mana. Nah, tidak pergi ke luar negeri dan ke tempat-tempat yang dianggap tidak proporsional oleh pemerintah. Nah, dengan demikian maka ini menjadi pelajaran bagi kita kepala daerah, terutama yang kena bencana, harus jangan kemana-mana, tinggal di tempat urus rakyat. Oke, tegas sekali Prof. Jo pesannya. Terima kasih Ya, Prof. Jo untuk waktunya, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri periode 2010-2015. Terima kasih sudah berbagi perspektif, berbagi sudut pandang terkait dengan adanya permintaan dari Presiden Prabowo Subianto ya untuk ada tindakan lebih lanjut lagi nih terhadap Bupati Aceh Selatan. Terima kasih Prof. Jo untuk waktunya. Kita sambung di lain waktu. baik, sama-sama Reno.